Ya wajar aja nggak menanggapi, karena dia juga tahu juga posisi dia kan. Dia juga pasti orang kalau nggak menanggapi berarti kan dia punya dasar pembenar. Kalau nggak menanggapi juga dia berarti kan tidak punya dasar pembenar. Tapi sebenarnya terbalik. Dulunya saya nggak yang tidak menanggapi karena dia tiba-tiba menghantam Tata, menghantam Ozi, tiba-tiba nyindir ini, nyindir kan dia duluan yang sindir-sindir kita kan kita juga nggak mudeng kan kita juga nggak baca dia punya statusnya, dia punya Instagramnya kan kita nggak baca. Yang baca kan Tata Lim sama Oji dikasih tahu ke saya. Tapi ketika kemudian mulai heboh di media di mana dia bicara tentang perpecahan agama, bawa-bawa agama, nah baru saya kemudian sadar, oh ada cerita itu, baru saya kemudian meneliti lebih dalam apa sih yang terjadi. Oh ternyata dia mencoba membawa saya ke dalam wilayah SARA, suku ras dan agama, dan ini kan dampaknya buruk buat masyarakat. Saya nggak biasa begitu, makanya kembali mendengar itu, mengetahui itu, saya kemudian berbalik dari tadinya saya biasa-biasa aja, saya anggap ini pertemanan biasa, menjadi saya anggap ini berbahaya. Dalam posisi berbahaya harus ada yang diselesaikan secara hukum. Kan kemarin kami sudah dipanggil, saksi kami sudah dipanggil, kemudian para bukti-bukti juga sudah dimasukkan, keterangan dari rekening bank juga sudah. Nah sekarang yang dipanggil adalah ketiga sekaligus, yaitu saksi-saksi dan Angel sendiri. Jadi ada, mohon maaf ya, ada yang namanya Bu Ati Wayuni itu memang karena dia dinyatakan oleh Angel ada begini-begini dipanggil sebagai saksi. Baru Mbak Vini Rose karena kata Angel dia begini dipanggil sebagai saksi. Termasuk Angel sendiri begitu. Kemarin sudah proses surat panggilannya, sudah proses untuk ditandatangani ya. Habis itu dipanggil. Karena ini hari Kamis, Jumat, ya mungkin Jumat udah dilayangkan lah buat minggu depan sih rencananya. Kemarin tadinya tuh saksi duluan baru Angel, cuman kemudian gelar perkara terakhir tuh sudah berbarengan semuanya. Iya, dipanggilnya mungkin Jumat besok atau Sabtu untuk minggu depan, Selasa atau Rabu atau Kamis. Kita sih nggak dalam posisi optimis atau nggak optimis ya, karena kita anggap sebenarnya ini bukan persoalan. Kita juga nggak meminta apa-apa atau mengejar apa-apa, cuman karena kelakuan dia saja yang membawa ke wilayah-wilayah yang berbahaya, makanya harus saya selesaikan. Kalau optimis sih biasa aja. Banyak perkara, habis saya berperkara juga saya lupa, gitu kan. Tapi ya karena ini menyangkut persoalan suku, agama dan SARA, ya mau gak mau saya harus selesaikan ini, gitu. Dengan sedih hati ya. Ya kok bisa seorang Angel tiba-tiba membawa ke wilayah itu? Saya sendiri kan nggak menanggapi apa-apa. Tata di Ina pun saya masih biasa aja, Boji di Ina pun bisa. Dan mereka ngeluh kan, saya masih. Tapi ketika saya sendiri diceburkan, nggak bisa nih, ya kan? Ibunya Tata Lim di Ina. Yang marah malah Oji Saputra, karena kan ibunya Tata Lim adalah tantenya dia. Kemarin kan marah itu kan, gitu. Dan reaksi apa sebagai seorang teman dari Tata Lim? Ya kita juga marah sebenarnya. Kok bisa ya, kita sendiri kan, mama kita sendiri kan nggak berani kita hina, apalagi mama orang lain kan gitu. Kalau kita nggak berani hina orang tua kita, berarti kita nggak berani menghina orang tua orang lain kan. Nah ketika Angel berani menghina ibunya Tata, kita berpandangan jangan-jangan mamanya dia sendiri dihina-hina juga sama dia kan begitu. Artinya orang ini secara karakter ya orang nggak tahu diri atau nggak kenal terima kasih kepada orang tua, atau malah nggak pernah belajar etika, sehingga nggak tahu kalau orang tua itu nggak boleh dibawa-bawa dalam urusan kita pertemanan gitu. Ini kan dia bawa-bawa. Oke Bang, pesan. Ya kalau tadi ku datang sih seru karena kita banyak bercandanya kan, maksudnya si presenternya Bang Sandi Anarusman, Paspen, dia juga bercanda, kita bercanda, teman-teman media juga bercanda. Jadi hidupnya penuh dengan bercanda. Sebentar aja sih kalau lagunya sih, sebentar aja. Habis kita ngalamin kesedihan hati, kita buat lagunya. Sedihnya jam 7 malam, jam 9 malam udah jadi lagunya. Berarti 1 jam doang. 1 jam 2 jam, paling 2 jam sembari nangis kan kita bikin lagu. Tapi kemudian kita endepin, kan kita ada 300-an lagu yang akan kita selesaikan kan. Masing-masing sudah ada ininya, sudah ada ditulis baik nada, irama dan liriknya. Cuman dimasukkan ke dalam aransemen ya bertahap. Paling sebulan dua gitu.
Satu lagu itu 1 hari. Bikin video klipnya tuh di daerah Gunung Mas di puncak, di sana Cisarua sana. Ya hari pertama kita bikin lagu Kembalilah Sayang, hari kedua kita bikin lagu Datang Dalam Kenangan. Jadi 1 hari 1 lagu aja. Kebetulan kan kami juga sudah punya PH sendiri, sudah punya perusahaan entertain sendiri, jadi ya dikerjakan oleh tim kami sendiri. Terlibat bisa sampai 30 personil kan, kru kita ada sampai 30-an lah ya personilnya, sama lain-lain ya 30 personil ini bekerja bersama-sama ya, dan ada talentnya juga yang kita juga punya. Sudah cepet aja sih, orangnya juga sudah saling kenal kan karena namanya berperusahaan kan gitu. Targetnya kalau untuk perusahaannya tentunya kita membuat film, membuat musik, membuat lagu, kemudian kita eksplanasi kepada publik kan. Tentunya kalau berperusahaan targetnya adalah secara manajerial adalah keuntungan. Tapi kalau filosofi target yaitu kalau saya pribadi khusus kepada band, tentunya kita targetnya adalah konser-konser di mana isi konsernya itu judulnya adalah nyanyian penyatu negeri. Jadi lebih kepada filosofinya adalah untuk supaya konser kita ini bermakna bagi generasi-generasi yang nonton, adanya persatuan di dalam perbedaan. Walaupun berbeda kita tetap satu dengan lagu-lagu perjuangan. Jadi setiap konser nanti yang kita adakan itu ada 3 lagu perjuangan, baru lagu-lagu dari Dewa Project gitu. Ya tergantung, ini kan karena semuanya diatur oleh manajemen perusahaan, ya nanti direkturnya yang ngatur apakah bisa dengan ini, bisa dengan ini, bisa dengan ini. Kalau saya kan cuma sebagai seniman, saya nyanyi tinggal nyanyi aja. Tapi memang asik kalau memang kita ngadain konser sendiri kan, kita yang seperti sudah kan kita sudah 2 kali juga ngadain konser sendiri gitu. Ya boleh kalau mereka ikut nimbrung, nggak ada persoalan. Karena konsepnya ini kan penting. Konsepnya kan kita nyanyian penyatu negeri. Ada konser yang hanya untuk nyanyi-nyanyi, senang-senang, bubar dengan lagunya. Kalau kita tidak, kita konsepnya adalah nyanyian penyatu negeri. Jadi lagu-lagu kita banyak lagu perjuangan yang sudah ada kita nyanyikan juga. Gitu. Jadi tidak lagu melulu kita sendiri, tidak. Gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.